karena takwanya kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, menggantikan khatib yang pada saat ini tidak sempat hadir, khatib akan membahas masalah sholat Jumat, di mana sudah dibacakan tadi beberapa ayat yang di akhir surat Jumat, berita Allah tentang pelaksanaan sholat Jumat. Hukum daripada sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang baligh dan makom. Sekali lagi, hukum daripada sholat Jumat adalah fardu ain. Umurnya orang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama karena sakit, dan karena sakit itu dia tidak bisa hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sakit yang parah. Yang kedua, hujan badai. Ketika ada hujan badai yang begitu deras, dikhawatirkan orang keluar rumah akan celaka. Maka dalam keadaan seperti ini boleh seorang muslim tidak melaksanakan sholat Jumat. Di luar itu fardu ain bagi orang-orang yang makom, artinya orang yang bertempat tinggal dengan tetap. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, ketika ada seruan kepadamu untuk mendirikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah untuk segera mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah wa darul bait, dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang begini ini khairul lakum, lebih baik, in kuntum ta'lamun, bagi orang-orang yang mengalam, orang-orang yang mengetahui. Dan setelah itu dasar daripada pelaksanaan sholat Jumat, di mana surat Jumat itu turun di Madinah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah mulai mendirikan sholat Jumat setelah berada di Madinah. Di awal-awal pendirian sholat Jumat, di awal-awal Rasulullah mendirikan sholat Jumat setelah mendapatkan perintah dari Allah, setiap hari Jumat pagi Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mendatangi tempat-tempat keramaian, pasar, kantor, dan tempat-tempat keramaian yang lain. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ada di masyarakat, yang ada di desa, bahwa hari itu adalah hari Jumat dan akan didirikanlah hari Jumat, sholat Jumat. Maka Bilal hadir ke tempat-tempat itu, memberitahukan bahwa akan didirikan sholat Jumat. Bagaimana cara memberitahukan Bilal? Bilal adzan di pasar, Bilal adzan, dan ketika Bilal adzan, orang sudah tahu bahwa hari itu adalah hari Jumat, akan didirikan sholat Jumat. Karena zaman dulu belum ada kalender, belum ada tanda-tanda untuk melihat waktu, HP dan sebagainya, sehingga untuk hari Jumat pun perlu diingatkan. Maka di dalam pelaksanaannya dari 4 mazhab tersebut, ada yang adzan 1 kali di hari Jumat, tapi seperti di masjid kita adzan 2 kali. Pertanyaannya, kenapa adzan 2 kali? Maka jawabnya, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika baru-barunya mendirikan sholat Jumat. 1.
Ada yang adzan 2 kali, kemudian ada yang adzan 1 kali. Nah, setelah ada teknologi yang maju, ada speaker, ada jam, ada HP, maka ada yang berpendapat adzan 2 kali tidak dibutuhkan lagi. Karena sekalipun Bilal nggak datang ke pasar dan sebagainya, orang sudah tahu bahwa hari ini adalah hari Jumat, didirikan sholat Jumat, maka cukup adzan 1 kali di masjid saja. Silakan bapak-bapak dan saudara-saudara, ketika di suatu masjid ada yang adzan sekali, ikuti. Yang ada yang adzan 2 kali, ikuti. Semua ada dasarnya. Itu adalah khilafiyah dari 4 mazhab. 1 perbedaan. Yang kedua, tentang sholat qobliyah al-Jumat. Suatu ketika Rasulullah SAW, perlu diingat bahwa Rasulullah kalau sholat sunnah selalu di rumah Rasulullah, karena antara rumah Rasulullah dengan masjid hanya belasan meter jaraknya. Maka sebelum datang ke masjid, Rasulullah selalu sholat sunnah di rumah, atau pulang dari masjid baru sholat sunnah. Kalau sholat fardu, Rasulullah selalu di masjid. Suatu ketika Rasulullah datang, dilihatnya Abu Hurairah sedang sholat, ditunggu oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah selesai sholat, ditanya, Abu Hurairah, sholat apa yang kamu lakukan? Sholat qobliyah Rasulullah. Kenapa kamu lakukan? Saya suka. Teruskan. Peristiwa ini, hadis ini tidak dibuat dasar oleh beberapa mazhab bahwa sholat fardu itu diawali oleh sholat qobliyah dan dilakukan juga setelahnya sholat ba'diyah. Sama sholat Jumat, karena sholat Jumat pun hukumnya fardu ain. Maka ada mazhab yang menganjurkan untuk melakukan sholat qobliyah sebelum sholat Jumat dan ba'diyah setelah sholat Jumat. Nah, ba'diyahnya ketika Rasulullah pulang, dilihatnya Anas bin Malik sedang sholat, ditunggu oleh Rasulullah. Setelah selesai sholat, ditanya, ada sholat apa kamu? Saya sholat ba'diyah. Kenapa kamu lakukan? Saya suka. Teruskan. Itulah bagi kawan-kawan yang melakukan sholat qobliyah juga sholat ba'diyah, dan itu hukumnya sunnah. Dilakukan bagus, tidak dilakukan tidak apa-apa. Bagi yang melakukan, sekali lagi hadis yang disampaikan tadi sebagai dasar. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, Inna yaumal jumati sayyidul ayyam wa aidul fuqara fa hijjul masakin. Inna, sesungguhnya hari Jumat adalah induknya semua hari. Wa aidul fuqara, idnya, lebarannya orang fakir. Fa hijjul masakin, dan hajinya orang miskin. Penjabarannya bahwa hari itu sama, tetapi Jumat karena ada sholat Jumat maka disebut sebagai as-sayyidul ayyam, induknya, penghulunya semua hari. Bahkan di beberapa kitab dijelaskan, barang siapa berbuat baik di hari Jumat, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya bila dibanding dengan berbuat baik di luar hari Jumat. Sayyidul ayyam, induknya semari. Wa idul fuqara, lebarannya orang fakir. Maka orang-orang fakir yang pakaiannya
cuma terbatas, dianjurkan untuk ketika sholat Jumat pakai pakaian yang terbagus, karena mereka Lebaran tidak membeli pakaian dan sebagainya. Wahijul masakin, dan kepada orang-orang miskin yang tidak mampu berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Hajinya orang miskin adalah sholat Jumat. Bahkan diceritakan ketika orang miskin sholat Jumat 40 kali berturut-turut tanpa putus, pahalanya sama dengan orang kaya 1 kali naik haji. Kemudian di hadis lain, idza qulta lis-sahibi yaumal jum'ati amsik wal imamu yaktub faqad lamun. Ketika kita sudah melaksanakan sholat Jumat, khotib sudah naik, kemudian ada yang berkata, ada sebelahnya ada orang bicara atau anak kecil bicara, kemudian dia berkata diam, maka yang berkata diam tersebut faqad lagun, maka akan percuma sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya sah, tapi pahalanya tidak ada. Sekali lagi, ketika khotib sudah naik, kemudian ada yang berbicara dengan kata diam atau tanda-tanda atau kode kepada seseorang untuk diam, maka yang melakukan itu faqad lahu, pahala Jumatnya akan sirna walaupun sholat Jumatnya tidak diperintahkan berulang. Maka dari itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah masuk dalam masjid, khotib sudah naik, maka ansit wasami, diam dan dengarkan. Bahkan zikir pun tidak diperkenankan. Zikirnya orang sholat Jumat adalah diam, bukan dia baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Salah kalau itu dilakukan. Zikirnya orang sholat Jumat adalah diam dan dengarkan. Kemudian satu lagi yang dilakukan Rasulullah SAW dan sering kita lalaikan, ketika Rasulullah SAW sedang khutbah seperti ini dan datang sahabat yang ketinggalan masuk ke dalam masjid, langsung duduk. Maka Rasulullah menunjuk dengan nada tinggi, berdiri, jangan sekali-kali duduk di dalam masjid itu sebelum engkau menghormatinya. Sekali lagi, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang masuk masjid sebelum sholat tahiyatul masjid, sebelum menghormati masjid, maka disuruh berdiri untuk sholat tahiyatul masjid atau menghormat masjid. Keempat mazhab sepakat bahwa ini bukan hanya sholat Jumat saja, sholat apapun, bukan hanya Masjid Nabawi, Masjid Nabi saja, masjid apapun di seluruh dunia ini, bahkan musola, langgar, surau, ketika seseorang masuk, jangan sekali-kali duduk sebelum sholat tahiyatul masjid atau menghormat masjid, walaupun bukan hari Jumat, hari-hari biasa. Demikianlah Bapak dan saudara-saudara jemaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini akan menambah ilmu kita sehingga kita makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil